Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, upaya perlindungan LPSK terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, hingga hari ini belum dapat dikabulkan. Hal ini karena Putri masih trauma dan belum bisa menjalani asesmen yang diminta LPSK. Dan untuk membahas hal ini, kami sudah terhubung bersama Wakil Ketua LPSK, Susi Laningtyas. Selamat sore, Bu Susi. Selamat sore Mbak Zakia. Baik, Bu Susi, ini sudah beberapa kali begitu ya Bu ya, belum bisa dimintai keterangan. Sedangkan kalau tidak salah dari LPSK sendiri terkait dengan pengajuan permohonan ini akan otomatis ditolak jika tidak dilakukan proses asesmen dalam waktu 30 hari. Nah, untuk saat ini bagaimana jadinya Bu? Apakah kemudian bisa kemudian LPSK yang mendatangi istri Verdi Sambo ini atau seperti apa? Ya, perlu kami jelaskan Mbak bahwa sebenarnya pada tanggal 16 itu kami juga sudah bertemu dengan beliau di kediaman beliau, di kediaman pribadi beliau. Cuman memang kondisinya masih trauma sehingga tidak bisa kami mintai keterangan. Nah, terus yang kedua kami akhirnya berkirim surat untuk mengundang beliau hadir ke LPSK untuk dimintai keterangan dan dilakukan asesmen. Nah, beliau juga kemarin disampaikan melalui kuasa hukumnya dan psikolog yang menangani selama ini bahwa memang kondisinya masih belum memungkinkan untuk dilakukan asesmen atau pemberian keterangan yang terhadap LPSK. Ya, sehingga memang sampai detik ini kami belum bisa berkomunikasi secara langsung dengan beliau dan tidak tahu seperti apa. Jadi memang kami masih membutuhkan waktu untuk melakukan penelaahan terhadap beliau dan mungkin akan kami lakukan dalam minggu depan atau dalam beberapa hari ke depan seperti itu, Mbak. Baik, baik. Ini kan dikatakan kondisinya dalam trauma yang berat begitu. Artinya mungkin dibutuhkan pendampingan terkait dengan untuk mengatasi trauma berat. Dan ini membutuhkan waktu begitu Bu. Ketika nanti sudah melebihi waktu 30 hari sejak laporan atau permintaan masuk, ini apakah akan otomatis dibatalkan begitu? Atau memang ada pengecualian Bu Susi? Sebenarnya memang menurut SOP kami bahwa peraturan internal LPSK ya bahwa penelaahan permohonan perlindungan itu maksimal kami lakukan dalam jangka waktu 30 hari kerja. Tetapi dalam beberapa kasus kita juga kemudian memperpanjang penelaahan tersebut karena kami belum cukup memiliki bahan, keterangan, informasi yang kami butuhkan untuk kemudian memutuskan apakah permohonan perlindungan yang ada tersebut bisa diputuskan untuk diterima perlindungannya atau kita tolak. Jadi masih memungkinkan untuk perpanjangan, tetapi jika memang kemudian tidak ada itikat baik dan tidak kooperatif, maka memang agak sulit ya kami kemudian memberikan perlindungan. Tapi sejauh ini kan komunikasi dengan kuasa hukum masih tetap kami lakukan. Baik, selain asesmen apakah ada cara lain juga begitu Bu untuk permohonan perlindungan ini dikabulkan oleh LPSK, dan apakah kalau Ibu melihat sendiri begitu, khawatir tidak sebenarnya LPSK dengan kondisi keselamatan dari Ibu Putri ini sendiri mengingat ia merupakan saksi kunci utama dalam kasus ini? Betul Mbak, jadi beliau bisa saja menjadi saksi kunci, tetapi kita juga selain melakukan asesmen, kami juga perlu mendalami kasus ini melalui penelaahan dan investigasi. Nah, penelaahan ini dan investigasi ini kita tentu saja tidak hanya meminta keterangan kepada beliau pemohonnya, tetapi juga meminta keterangan dan informasi serta koordinasi dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus ini. Nah, itu sebabnya juga kami membutuhkan waktu panjang
karena tidak hanya para korbannya, saksinya yang akan kita minta keterangan, tapi juga aparat penegak hukum dan mungkin pihak-pihak lain yang terkait dengan kasus ini, sehingga kami cukup membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk menelaah kasus ini, karena pada prinsipnya ada dua prinsip, Mbak. Satu, bahwa perlindungan kepada saksi dan korban yang dilakukan oleh LPSK ini adalah untuk mendukung proses dalam kerangka proses penegakan hukum pidana. Yang kedua adalah bahwa kenapa kita harus ketemu dengan pemohonnya, karena yang kita lindungi itu orang yang bersangkutan. Kita bukan melindungi kuasa hukumnya maupun psikolognya, sehingga kami penting untuk berkomunikasi dengan pemohonnya. Bu Susi, banyak juga yang bertanya-tanya ketika istri dari Verdi Sambo ini mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Ingin dilindungi dari siapa begitu, Bu? Karena kalau melihat ini kan Brigadir Yosua yang diduga melakukan tindakan pelecehan seksual sendiri sudah meninggal dunia. Kemudian suaminya Verdi Sambo ini memiliki jabatan yang cukup penting juga di dalam tubuh Polri. Nah, ini menjadi pertanyaan, sebenarnya untuk melindungi dari siapa, Bu Susi? Ya, itu juga salah satu yang kami cari tahu, bahwa sebenarnya pada prinsipnya begini juga, Mbak. Setiap orang yang menjadi korban, saksi atau ahli atau saksi pelaku dalam kasus pidana, tindak pidana atau kejahatan itu berhak mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Siapa saja berhak. Nah, kalau kemudian yang bersangkutan itu merasa terancam, apalagi terancam ya, pasti akan mengajukan ke LPSK. Setelah itu nanti LPSK akan melakukan penelaahan. Nah, kuncinya adalah di sini, Mbak, di penelaahan. Kalau kemudian kita mendapatkan informasi terkait dengan yang apa sih keterangan yang dimiliki oleh pemohon, penting nggak kasus keterangan yang dimiliki untuk mengungkap kejahatan. Yang kedua, ada ancaman nggak? Ancaman itu dari siapa dan siapa atau bagaimana? Ini yang dan kapan ada ancaman. Ini yang juga kami cari tahu dalam kasus ini. Nah, yang berikutnya adalah itikat baik. Itu juga perlu menjadi salah satu hal yang kami pertimbangkan, karena ada beberapa permohonan yang disampaikan ke LPSK itu dari pelaku kejahatan yang ingin lepas dari tuntutan kejahatan. Jadi hal-hal demikian yang kami perlu cek juga. Terus berikutnya juga, kalau seandainya saksi atau korbannya ini utamanya ya, kalau beliaunya adalah korban, pemohonnya adalah korban, maka kita perlu mengecek soal kondisi psikisnya dan kondisi medisnya jika yang bersangkutan memang mengalami penderitaan. Nah, yang terakhir itu terkait dengan track record, Mbak, dari pemohon itu sendiri. Jadi banyak hal yang perlu kami cek gitu. Sebelum kami memutuskan. Sudah sempat, kan waktu itu sempat bertemu gitu ya, Bu ya, pada tanggal 16 Juli lalu, apakah sempat ada yang dikatakan begitu oleh istri Verdi Sambo bahwa menerima ancaman-ancaman dan lain-lain, sehingga memang kemudian dibutuhkan perlindungan di LPSK ini? Dan juga saya ingin menanyakan terkait dengan pemeriksaan ataupun dari asesmen Barada Eliezer. Nah, ini bagaimana setelah asesmennya dilakukan, apakah kemudian dikabulkan? Ya, pertama sampai detik ini Bu Putri belum menyampaikan adanya ancaman, bahkan belum berkomunikasi secara langsung dengan kami, karena memang kondisi psikisnya yang masih belum memungkinkan, beliau masih mengalami trauma dan belum bisa berbicara, memberikan keterangan pada kami. Terkait dengan Baradae, sama sebenarnya dengan Bu Putri, tidak jauh beda, jadi prosesnya masih penelaahan, kami belum memberikan perlindungan kepada Baradae juga. Beliau ini sudah kami periksa 3 kali, Mbak, terkait dengan ini ya, baik pemeriksaan kami wawancara maupun pemeriksaan psikologisnya kami sudah lakukan 3 kali, dan kami masih menunggu hasil dari asesmen psikologis tersebut. Nah, nanti kami beriringan juga, Mbak, untuk memutuskan ini tidak lepas dari proses penegakan hukum yang ada. Kan ada 3 laporan pidana terkait dengan kasus ini, maka juga kami harus mengecek semuanya seperti itu. Baik, kita akan tunggu Ibu Susi bagaimana kemudian selanjutnya, seperti apa tadi Ibu katakan begitu ya, beberapa hari ke depan atau minggu depan begitu mungkin akan kembali mencoba melakukan asesmen kepada istri Verdi Sambo seperti itu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas. Selamat sore Bu Susi.